Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Pada pertemuan ke-10 ini kita akan membahas mengenai audit atas persediaan terhadap inventory ya. Oke, seperti biasa sebelum melakukan audit itu kita harus tahu dulu kan nature dari setiap akunnya. Oke, untuk persediaan itu menurut SAK adalah yang tersedia untuk dijual, barang yang tersedia untuk dijual dalam kegiatan usaha biasa. Jadi maksudnya di sini adalah barang yang barang yang sudah siap untuk dijual. Jadi kalau untuk perusahaan manufaktur itu adalah bentuknya adalah sudah finished good ya. Sedangkan kalau untuk perusahaan dagang ya berarti ya barang yang untuk dijual kembali oleh mereka gitu. Nah, persediaan ini merupakan memang yang menjadi bisnis operasi dari perusahaan gitu ya. Jadi bentuknya itu bisa dalam finish good gitu kan yang tersedia untuk dijual. Terus bisa juga barang yang masih dalam proses produksi ya. Jadi masih setengah jadilah barangnya gitu. Bisa juga dalam bentuk bahan atau perlengkapan untuk digunakan dalam proses atau pemberian jasa. Jadi yang dimaksudkan di sini adalah raw material ya. Raw material dan bahan-bahan pendukungnya gitu. Jadi kalau misalnya perusahaannya itu bergerak dalam bidang manufaktur, dia ya itu bergerak dalam bidang manufaktur, misalnya adalah konveksi kayak baju, kayak celana, itu berarti raw materialnya adalah kainnya gitu. Sedangkan bahan pendukungnya itu seperti kancing, benang ya. Jadi yang dimaksudkan persediaan di sini adalah bisa dalam bentuk tiga-tiganya itu harus masuk, yaitu finish good, WIP work in process barang setengah jadi, dan dalam bentuk raw material, masih dalam bentuk material yang bahan mentahnya dan yang mendukungnya gitu. Jadi bahan-bahan yang mendukungnya. Nah, untuk persediaan sendiri itu dia itu diukurnya atau dinilainya itu berdasarkan mana yang lebih rendah antara biaya perolehan dengan nilai realisasi neto. Jadi bisa dulu sih disebut itu LOCOM, lower cost or market. Nah, di mana biaya persediaan sendiri itu terdiri dari biaya perolehan kan, jadi biaya dari kita membeli si barang tersebut gitu. Terus biaya konversi, yaitu biaya ketika kita mengkonversi dari material ya kan, dari raw material ke menjadi finish good kan ada biaya konversinya tuh, kayak misalnya mesinnya apanya itu juga masuk, dan biaya-biaya lain yang timbul sampai persediaannya berada dalam kondisi dan lokasi saat ini gitu. Jadi sampai dengan persediaannya itu kondisinya misalnya setengah jadi nih gitu kan ya udah gitu. Jadi dari raw material sampai dengan si persediaannya itu dalam kondisi setengah jadi itu masuk ke dalam biaya persediaan. Nah, tadi kan kita nyebutin ya, lebih rendah antara biaya perolehan dan nilai konversi neto. Nah, di sini maksudnya nilai konversi neto adalah estimasi harga jualnya gitu dikurangi dengan estimasi biaya penyelesaian dan estimasi biaya diperlukan untuk membuat penjualan gitu. Jadi kita harus tahu estimasi harga jualnya berapa gitu kan, dikurangi dengan estimasi penyelesaian dari barang tersebut gitu, sampai dengan biaya yang diperlukan yang harus dikeluarkan untuk sampai si barang tersebut terjual, itu adalah nilai realisasi neto gitu ya. Jadi nilai realisasinya berapa, mana yang lebih rendah antara biaya perolehan dengan NRV, itu yang kita masukkan ke dalam persediaan ya. Oke, nah persediaan itu mempunyai sifat, dia itu biasanya kan masuknya kan ke aset lancar ya gitu, dimana masa perputarannya itu kurang atau sama dengan 1 tahun gitu kan. Jadi kan dia kan terus bergerak kan tuh persediaan, karena kan pasti kan ada yang dijual gitu oleh si perusahaan. Terus jumlahnya biasanya besar ya kan dalam perusahaan dagang dan industri. Kenapa besar? Karena kan memang itu kan merupakan core bisnis dari si perusahaan gitu kan ya. Jadi itu kan memang memang bisnis perusahaan tuh dari persediaan itu gitu. Terus nah persediaan ini itu dia itu mempunyai pengaruh yang besar nih terhadap laporan keuangan dan laporan laba rugi gitu. Jadi nggak boleh salah dalam menghitungnya, karena kalau misalnya ada kesalahan nih dalam menentukan persediaan akhirnya gitu kan ya, dalam menghitung nilai persediaan
kesalahannya, itu kesalahannya itu dapat mempengaruhi hampir keseluruhan dari laporan keuangan perusahaan, ya kan? Dimana nih kalau persediaan akhirnya itu salah, berarti kan aset lancarnya salah, otomatis aset lancar salah, total asetnya itu pun menjadi salah. Jadi kalau misalnya kita salah menghitung nilai persediaan, otomatis COGS-nya salah, harga pokoknya salah. Nah, kalau harga pokok udah salah, pasti pasti laba kotor dan laba bersihnya pun salah. Nah kan, laba bersih salah berujung kepada pajak penghasilannya pun akan salah, gitu kan. Dimana kalau udah salah di laba kotor, laba bersih, maka pembagian dividen sama laba rugi ditahannya pun salah gitu. Dan kesalahan-kesalahan tersebut nih yang ada di laporan posisi keuangan pun akan terbawa ke tahun-tahun berikutnya. Makanya di sini kenapa yang namanya audit persediaan itu penting dan harus benar-benar pemeriksaan itu harus benar-benar akurat gitu, harus benar-benar intensif oleh KAP gitu. Karena nilai persediaan itu berpengaruh secara langsung ke laporan keuangan yang lain dan pengaruhnya pun besar. Nah, tadi yang kita jelasin, persediaan merupakan gitu kan ya, apa aja sih yang biasa digolongkan sebagai persediaan? Bahan baku, raw materialnya, ya kan, barang dalam proses yang setengah jadi WIP-nya, terus barang jadi finish good, suku cadangnya, ya kan. Jadi kalau misalnya baut-baut tuh, kalau misalnya perusahaan produksi mesin gitu kan ya, berarti suku cadangnya gitu. Terus bahan pembantunya, oli, bensin, solar juga masuk dalam persediaan. Dan di sini barang dalam perjalanan, yaitu barang yang sudah dikirim oleh supplier tetapi belum sampai di gudang perusahaan. Sebenarnya ini kita harus melihat dulu nih gitu. Dia FOB destination atau FOB shipping point gitu. Nah, kalau misalnya dia adalah FOB shipping point, kalau FOB shipping point itu kan berarti kan kita nih sebagai pembeli FOB shipping point, free on board-nya shipping point. Berarti kan begitu keluar dari gudangnya si penjual, itu barang udah jadi punya kita, ya kan, karena free on board-nya itu hanya shipping point gitu. Maka walaupun dia itu belum sampai, itu sudah menjadi persediaannya kita. Tapi kalau misalnya free on board-nya adalah destination, di mana sampai barang itu terjual, itu kan free on board gitu kan ya, biaya kirimnya itu berarti ditanggungnya oleh penjual gitu kan ya. Nah, kalau misalnya dia free on board destination, berarti si persediaan ini nih yang masih di dalam perjalanan ini belum boleh masuk ke dalam persediaannya si klien yang pembeli gitu. Karena kan dia kan FOB destination, pengakuan persediaan baru boleh diakuin ketika sudah sampai ke gudangnya si pembeli ya. Jadi kalau di sini dilihat dulu nih, dia ininya apa syaratnya apa gitu, free on board destination atau free on board shipping point. Nah, kalau barang konsinyasi itu nanti ada istilah namanya adalah consignment out atau consignment in. Yang harus masuk dalam persediaan adalah consignment out, di mana kita ada menitipkan suatu barang ke tempat lain, itu merupakan persediaan kita. Tetapi kalau misalnya consignment in, ada orang nitipin persediaan di kita nih, nitip jual. Nah, itu nggak boleh menjadi persediaan kita ya. Jadi yang dimaksudkan di sini adalah consignment out, di mana kita menitipkan barang di gudang lain atau kita menitipkan barang di orang lain, dititip jual gitu loh. Kalau misalnya kita menitipkan persediaan kita untuk dijualin di tempat lain, nah itu tetap menjadi persediaan kita walaupun letaknya bukan di gudang kita tapi di gudang orang lain, karena kita titip jual gitu di dia ya. Ngerti ya. Jadi kalau untuk yang nomor 6 kita harus memperhatikan free on board shipping point atau free on board destination. Nah, kalau nomor 7 kita harus memperhatikan ini consignment out atau consignment in gitu. Nah, seperti biasa setelah kita menentukan nature-nya apa, kita harus menentukan nih tujuan auditnya apa, apakah completeness, apakah existence, ada tujuan audit apa yang harus dicapai gitu kan oleh auditor. Oke, nah yang pertama adalah untuk memeriksa apakah terdapat internal control yang baik atas persediaan yang pasti ya kan. Terus yang kedua adalah untuk memeriksa apakah persediaan yang tercantum di laporan posisi keuangan betul-betul ada. Nah, kalau betul-betul ada berarti existence. Ini persediaannya beneran ada apa enggak sih? Nah, terus nanti baru kita tentuin berarti prosedur audit yang harus kita lakukan nih apa gitu. Terus dan dimiliki oleh perusahaan pada tanggal neraca. Apakah ini persediaan yang ada di gudang ini benar-benar milik perusahaan gitu kan. Jadi ownership ya.
Terus untuk memeriksa apakah metode penilaian persediaan sudah sesuai atau belum dengan prinsip akuntansi yang di Indonesia. Berarti kan valuation nih, nilainya udah benar apa belum gitu. Terus untuk memeriksa apakah sistem pencatatannya itu sudah sesuai apa belum. Ini perusahaan yang nyatanya udah benar apa belum nih. Dia pakai apa nih? Pakai perpetual kah? Pakai periodik kah? Gitu kan ya. Terus dia pergerakan persediaannya seperti apa? Apakah FIFO, LIFO, apa average gitu. Jadi kita lihat nih sistem pencatatannya itu udah benar apa belum gitu. Terus ini hanya tujuan auditnya dulu ya. Terus untuk memeriksa apakah terhadap barang-barang yang rusak dan bergerak lambat, perusahaan sudah membuatkan allowance yang cukup. Jadi kalau untuk persediaan nih yang udah pada jelek-jelek, yang udah pada out of mode, jadi tuh udah apa? Istilahnya di gudang tuh udah lama banget, itu seharusnya perusahaan itu ada allowance-nya gitu loh. Jadi ada penurunan nilai dong dari si persediaan tersebut. Nah, ini allowance yang dianggarkan oleh perusahaan ini cukup apa enggak gitu. Terus untuk memeriksa apakah transaksi yang menyangkut pembelian dan penjualan seluruhnya sudah dicatat. Jadi dari semua transaksi penjualan dan pembelian apakah semuanya sudah dicatat oleh perusahaan gitu. Nah, itu adalah completeness. Sama untuk memeriksa apakah transaksi yang menyangkut pembelian dan penjualan dari persediaan seluruhnya sudah terjadi dan tidak ada transaksi fiktif gitu. Jadi ini yang tercatat HPP-nya nih ya gitu kan ya. Penjualan persediaan, pembelian persediaannya ini benar-benar terjadi apa enggak sih? Nah, gitu kan ya. Ini ada yang fiktif apa enggak nih gitu. Itu namanya kita mau kita tujuan audit kita adalah occurrence. Nah, untuk memeriksa apakah pencatatannya sudah dicatat secara akurat. Begitu juga dengan perhitungan fisik persediaan sudah dilakukan secara akurat apa belum nih? Gitu. Berarti adalah accuracy. Nih, untuk memeriksa apakah transaksi yang menyangkut pembelian dan penjualan sudah dicatat pada periode yang tepat dan tidak terjadi pergeseran waktu pencatatan gitu. Namanya adalah timing dan cut off. Terus untuk memeriksa apakah saldo persediaan sudah diklasifikasikan dengan benar gitu loh. Apakah udah masuk ke beneran bahan baku, nanti tahu-taunya ada yang bahan pembantu masuknya ke bahan baku gitu kan. Jadi harus bener-bener nih bahan baku, bahan pembantu, WIP gitu kan, barang dalam proses, barang jadi, barang jadi. Jadi classification-nya harus bagus. Untuk mengetahui apakah ada persediaan yang dijadikan jaminan kredit. Nah, ini merupakan pengungkapan gitu. Jadi, kalau memang ada yang menjadi jaminan kredit, maka harus diungkapkan di CALK. Untuk mengetahui apakah persediaan diasuransikan dengan nilai pertanggungan yang cukup. Kok itu dengan nilai pertanggungan yang hidup, salah. Yang cukup, nilai pertanggungan yang cukup. Sorry. Ini saya betulin dulu. Nilai pertanggungan yang cukup, ya. Mari saya betulin. Ini banyak typo nih ya. Timing. Oke. Lanjut lagi. Mana ini ya? Oke. Terus yang ke-13 adalah untuk mengetahui apakah ada perjanjian pembelian dan penjualan persediaan yang mempengaruhi pengaruh besar terhadap laporan keuangan. Nah, takutnya kalau misalnya ada perjanjian yang berpengaruh besar itu berarti kan harus diungkapkan nih di CALK-nya gitu. Terus selanjutnya adalah untuk memeriksa apakah penyajian persediaan dalam laporan keuangan sudah sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia ya. Pada akhirnya sih seperti itu. Nah, selanjutnya adalah kita ke prosedur audit. Nah, ini nih kita mulai masuk nih ya. Jadi dari tujuan-tujuan yang sudah kita tetapkan gitu kan, kita baru masuk ke ke prosedur auditnya. Nah, tadi kan tujuan audit yang pertama adalah untuk memeriksa apakah terdapat internal kontrol yang baik atas persediaan gitu kan. Nah, prosedur auditnya adalah apa? Pelajari dan evaluasi internal kontrol atas persediaan gitu, seperti biasa ya, kayak yang akun-akun yang sebelumnya. Nah, gimana caranya mempelajari dan mengevaluasi? Ya kan, ini saya udah sampai ini nih. Gimana caranya? Nah, kita bisa menggunakan internal control questionnaire ya.
Contoh dari internal control questionnaire atas persediaan ini bisa kalian lihat di Exhibit 12.1 di bukunya Pak Sukrisno Agus. Ya seperti biasa kan ya, setelah kita mengevaluasi si internal control questionnaire-nya, setelah kita ngasih ke setelah kita bertanya kepada kliennya sudah menjawab, kita centangin, kita bisa mengevaluasi nih ya, internal control gimana, kita minta SOP-nya gimana, gitu kan. Nah, oke, di sini saya ini dulu ya, kriteria kita kan untuk kita mengevaluasi berarti ada kriteria dong gitu kan ya, internal control yang baik itu seperti apa gitu kan ya. Nah, internal control yang baik untuk persediaan itu seperti apa sih gitu kan, adanya pemisahan tugas dan tanggung jawab gitu antara bagian pembelian, penerimaan barang, gudang, akuntansi, dan keuangan. Ini contoh dari internal control yang baik ini bisa kalian baca di halaman 301 bukunya Pak Sukrisno Agus gitu. Terus digunakannya formulir yang bernomor urut cetak. Jadi harus pre-number nih untuk semua dokumennya. Minimal tuh kayak permintaan pembelian, kayak purchase requisition-nya, kayak purchase order-nya, kayak delivery order, receiving report, sales order, sama sales invoice itu dia harus pre-number, harus berurut gitu. Terus untuk pembelian dalam jumlah besar dilakukannya melalui tender gitu. Jadi perusahaan tuh nggak boleh kalau misalnya pembelian dalam jumlah besar itu nggak melalui tender, lebih baik melalui tender. Jadi kan biar fair gitu. Terus adanya sistem otorisasi gitu ya yang bagus, baik untuk pembelian, penjualan, penerimaan kas sama pengeluaran kas. Jadi harus ada otorisasi. Terus digunakannya budgeting untuk pembelian, produksi, penjualan, penerimaan, pengeluaran kas. Jadi sebaiknya ada anggaran dari perusahaan. Jadi harus ada perencanaan lah dari si kliennya. Terus pemeriksaan barang dilakukan dengan menggunakan pemesanan barang. Lebih baik digunakan dengan perhitungan economic order quantity. Jadi jangan terlalu banyak persediaan yang ada di gudang perusahaan gitu. Terus digunakannya perpetual inventory system gitu ya. Jadi internal control yang baik itu lebih baik kita pakai perpetual bukan pakai periodik gitu kan, untuk kontrol yang lebih baik, dan ada stock card gitu. Terutama di perusahaan yang nilai persediaan per jenisnya cukup material gitu. Jadi kalau nilai persediaan itu gede-gede gitu, lebih baik dia pakainya tuh perpetual, pakai pencatatannya perpetual, sama dia pakai stock card ya. Itu adalah contoh-contoh internal control yang baik, sehingga ketika kalian mengevaluasi, kalian kan bisa mengacu ke situ kan ya gitu. Ini internal control perusahaan gimana nih, udah baik apa belum gitu kan ya, seperti biasa kayak yang kemarin. Setelah itu kita melakukan compliance testnya gitu kan ya, kita cek nih kalau memang efektif gitu kan, kalau memang menurut analisanya adalah efektif, sudah banyak yang iya oke semua, kita compliance, kita tes transaksinya gitu. Kayak misalnya kita ngetes di sini ada contohnya, kita tes transaksi compliance testnya itu di Exhibit 12.2 gitu kan ya. Contoh tes transaksi atas persediaan, contohnya adalah kita mengambil 3 yang namanya purchase order. Di situ kita cek nih mathematical accuracy-nya gimana. Kalau oke, centang. Ada otorisasi apa enggak? Terus dokumennya gimana? Pre-numbered apa enggak gitu. Terus posting ke kartu stoknya udah diposting apa belum gitu kan ya. Nah, dari situ dari kita melakukan compliance test itu atas transaksi, misalnya harusnya kan 2 ya, pembelian sama penjualan, itu kita tarik kesimpulannya internal kontrolnya perusahaan gimana, bagus apa enggak. Kalau misalnya ternyata internal kontrolnya itu bagus, berarti kita bisa mempersempit substantive test of transaction-nya kita gitu. Nah, selanjutnya adalah kita melakukan substantive test of transaction-nya si persediaan ini kan. Yang pertama kali adalah kita bikin top schedule dan supporting schedule-nya ya. Seperti biasa, semua akun kita harus bikin top schedule sama supporting schedule-nya dulu pertama-tama. Contohnya untuk persediaan itu adalah bisa kalian lihat di Exhibit 12.5 sama 12.6 gitu. Jadi untuk top schedule-nya itu pemisahannya adalah raw material, WIP, finished goods, sama good in transit gitu kan ya. Nah, nanti untuk supporting schedule-nya adalah breakdown dari si raw material, breakdown dari si WIP, breakdown dari si finished good gitu. Jadi ada top schedule dan supporting schedule. Setelah kita bikin top schedule dan reporting schedule-nya nih udah rapi nih ya, kita lakukan observasi nih atas perhitungan fisik yang dilakukan oleh perusahaan. Jadi yang namanya auditor itu, kita itu harus ikut melakukan ke dalam stok opnamnya sih
perusahaan. Kita tidak menghitung, tetapi kita hanya mengobservasi gitu. Kita hanya mengamati nih internal control stok opnam si perusahaan gitu kan ya. Nah, gimana caranya kita melakukan observasinya gitu kan ya? Yang dilakukan oleh si kliennya ini gitu. Oke, di sini saya ini dulu nih. Jadi yang di stok opnam itu kan yang pasti kan persediaan yang ada di gudang perusahaan dong gitu. Nah, gimana kalau barang-barang yang konsinyasi gitu kan? Nah, sekarang gini, kalau misalnya barang-barang kita yang kita titipin di gudang di luar kita gitu ya, kita titipin gitu kan, consignment outnya itu adalah nilai material, maka harus kita stok opnam nih. Tapi kalau misalnya barang yang titipinnya itu adalah nilai tidak material, kita cukup mengirimkan konfirmasi aja ke orang yang kita titipin gitu. Tapi kalau misalnya material, kita harus melakukan stok opnam. Nah, oke. Terus kapan sih kita melakukan stok opnam gitu kan? Nah, stok opnam itu dilakukan untuk yang internal kontrolnya lemah, lebih baik itu ketika hari H tanggal neraca 31 Desember nih. Ya kan? Kita melakukan stok opnam per tanggal itu gitu. Tapi kalau misalnya internal kontrolnya efektif, itu perusahaan boleh gitu melakukan stok opnam sebelum atau sesudah tanggal neraca gitu. Tapi kalau bisa ya deket-deket gitu kan ya. Kenapa? Biar enak gitu loh. Kita nge-trace backward sama trace forwardnya itu enak. Tapi untuk yang udah efektif ya, yang udah pencatatan itu udah bagus. Tapi kalau pencatatannya yang masih kurang bagus, lebih baik dilakukannya itu per 31 Desember ketika tanggal neraca. Nah, sekarang apa sih gitu yang harus kita lakukan terlebih dahulu nih ketika kita melakukan stok opnam gitu kan? Nah, kita harus dapat dulu nih petunjuk pelaksanaan stok opnam yang udah dibuat oleh si klien. Nah, kalau misalnya kalian mau lihat physical inventory instruction-nya gimana, instruction dari stok opnamnya gimana, itu ada contohnya itu di exhibit 12.3 gitu. Nah, ini adalah instruksi yang dibuat oleh si klien nih. Instruction dari si stok opnamnya gitu. Nah, jadi awal-awal kita minta dulu nih si instruction dari stok opnamnya si klien. Nah, di situ biasanya tuh kalau kalian lihat dari exhibit berapa tadi saya sebutnya 12.3 itu tuh ada pengaturan tim stok opnamnya gimana gitu kan dari si kliennya. Tanggal pelaksanaannya, lokasinya sama dana gudangnya gitu. Terus pembatasan seminimal mungkin keluar masuknya barang pada waktu pelaksanaan stok opnam gitu kan ya. Bisa juga sih biasanya sih dilakukan itu pada hari libur gitu, jadi nggak ada barang yang masuk sama barang yang keluar nih ketika stok opnam gitu. Terus prosedur cut off-nya, jadi mencatat nomor sama tanggal terakhir dari receiving report sama issuing reportnya gitu. Terus penggunaan bintek untuk mencatat hasil perhitungan yang sebelumnya ditempelkan ke setiap jenis barang. Jadi kayak ada tag contoh bintek, contoh bin card itu ada di halaman 307 ya. Di situ bintek itu tuh mencantumkan namanya sama jenis barang, kode barang, satuan sama jumlah, dan diberikan nomor urut tercetak, jadi pre-number. Jadi di situ tuh kayak ada tag di tiap, jadi tuh di tiap jenis tuh ada tag kayak gitu loh, nilainya tuh berapa gitu. Nah, kalau misalnya auditor tuh menganggap di instructionnya itu ada yang kurang gitu, auditor boleh nyaranin ke klien, ini kayaknya kurang deh ininya gitu. Nah, terus sebelum melakukan stok opnam itu sebaiknya tuh auditor itu tuh datang dulu ke gudangnya, dilihat nih gudangnya rapi apa enggak gitu. Kalau misalnya gudangnya kurang rapi, nanti kan kita kan melakukan stok opnamnya kan jadinya susah ya, rusuh gitu kan ya, nyari-nyari gitu kan ya. Jadi kalau emang misalnya si gudangnya itu belum rapi nih, susunannya dilihat sama auditor, jadi pembagian per jenis barangnya itu masih berantakan, auditor boleh ngomong ke klien, ini tolong dirapihin dulu deh nih gudangnya gitu kan ya, biar nanti waktu pas kita melakukan stok opnam itu bisa dilakukan secara akurat gitu dan lancar gitu, tanpa gerusak-gerusuk nyari-nyari barang yang kemana-mana gitu ya. Terus setelah itu kita harus menyiapkan tim audit nih, ya kan, kita kan KAP ya, jadi kita harus menyiapkan tim audit untuk melakukan observasi ya, jadi hanya mengamati gitu, beserta perlengkapan yang dibutuhkan ya, karena kita kan melakukan stok opnam itu kan nggak harus selalu di Jakarta ya gitu kan ya. Jadi kalau misalnya perusahaan kayu kita melakukan stok opnamnya kan di Kalimantan tuh banyak nyamuk gitu kan ya, ya kita harus ngasih auditor kita kayak misalnya
pil kina gitu kan, kalau misalnya banyak malaria terus harus bawa sepatu karet, jadi ya perlengkapannya itu harus ini gitu, harus perlengkapannya itu harus cukup gitu, karena masalahnya biasanya kalau stok opnam itu nggak harus di Jakarta gitu, bisa bisa ke tengah. Kalau misalnya kita ngauditnya adalah perusahaan-perusahaan yang ada di Kalimantan di tengah hutan, ya kita harus siap gitu melakukan stok opnamnya, makanya harus ada apa namanya persiapan khusus gitu. Nah, itu kan sebelum stok opnam ya, gitu kan. Kita harus melakukan persiapan tersebut. Nah, ketika stok opnam gitu, yang pasti ya kita harus briefing dulu kan, gitu kan, kepada para pelaksana stok opnam gitu kan. Yang dipimpin oleh penanggung jawab dari stok opnamnya itu, sama dihadiri oleh tim auditornya gitu. Nah, pada saat stok opnam yang dilakukan, itu klien harus menghitung 100% gitu. Sedangkan si auditor itu cuma ngamatin ya. Jadi auditor itu tugas itu bukan ikutan ngitung 1 2 3 4 5 gitu, auditor cuma ngeliatin aja sesuai atau enggak dengan instruction manualnya yang udah dikasih sama klien gitu kan ya. Terus nah, kalau misalnya auditor mau ikutan, jadi tidak hanya mengamati gitu kan ya, tapi auditor pun harus nyatet gitu, misalnya ada berapa jenis misalnya ada berapa jenis persediaan gitu kan ya. Jadi ketika si kliennya itu ngitung gitu kan ya, oh ini menurut kartu persediaannya segini nih gitu kan ya, menurut catatan klien. Kalian kalian sembari ngitung juga aja, ini oh ya udah benar, terus kalian nyatet gitu. Jadi apa namanya, jadi tidak hanya mengamati, tapi auditor pun juga ngitung sama-sama klien gitu loh. Ya nggak harus semuanya, tapi ada beberapa jenis lah gitu. Nah tapi kan masalahnya itu kan auditor kan yang paling mengetahui cara menghitung itu adalah klien gitu kan ya. Kayak misalnya nih di buku tuh dijelasin, kayak misalnya volume kayu kan yang paling tahu cara ngitungnya kan si klien gitu kan ya. Terus kayak misalnya pipanya numpuk gitu kan ya, banyak gitu pipanya, itu kan yang bisa ngitung kan klien kan. Nah, ya udah kita ngamatin aja, terus kita lihat cara ngitungnya klien tuh gimana gitu kan, terus kita catat hasil dari perhitungannya gitu. Nah, setelah kita melakukan stop opnam nih, biasanya stok opnam tuh bisa berhari-hari sih kalau kalau yang perusahaan gede banget gitu. eh, Setelah auditor melakukan stok opnam, ikut melakukan stok opnam, di situ auditor membuat laporan, pada akhirnya kan harus membuat laporan mengenai pelaksanaan stok opnamnya sama hasil dari observasi auditornya gitu. Terus kita kasih kesimpulan stok opnamnya itu gimana, terus hasilnya akurat apa enggak, bisa dipercaya apa enggak gitu. Nah, yang kedua gitu, setelah melakukan observasi, minta final inventory list-nya. Jadi hasil dari stok opnamnya menurut klien bagaimana gitu kan ya. Nah, dari hasil final inventory list itu, dari hasil stok opnam yang sudah dilakukan oleh si perusahaan, kita cek perkalian penjumlahnya benar apa enggak gitu kan. Terus kuantitinya nih menurut yang ada di buku besar nih, menurut di pembukuan, sama yang ada di kartu persediaannya sama apa enggak gitu. Terus cocokkan hasil dari perhitungan hasil dari perhitungan stok opnam itu sama menurut auditor itu sama apa enggak gitu. Terus cocokkan nilai total dengan buku. Jadi kita lihat, kita cocok-cocokin nih gitu loh, antara hasil stok opnam dengan yang ada di pembukuan perusahaan. Nah, yang keempat adalah mengirimkan konfirmasi kepada pihak lain yang barangnya konsinyasi ya. Jadi kalau misalnya yang barangnya tidak material, itu bisa kita kirim konfirmasi aja ke pihak yang kita titipin gitu. Terus periksa unit price dari bahan baku, dari raw material, dari WIP, sama dari bahan jadi sama bahan pembantunya gitu. Jadi di sini itu adalah untuk yang raw material itu kita harus periksa nih faktur pembeliannya gimana, terus perusahaan pakai FIFO, LIFO atau average, terus udah bener apa belum nih perhitungan si perusahaan gitu untuk yang raw materialnya. Terus kalau misalnya untuk raw material yang barang impor, kita harus cek nih, kan yang namanya barang impor itu kan ada ekspor, ada biaya masuknya ya, terus pengalokasian biaya masuknya gimana, terus kan ada biaya sewa gedung, sewa gudang kan buat nyimpen barang kita di mana, di pelabuhan kan gitu. Nah itu dia alokasi ke bahan bakunya gimana, udah bener apa belum gitu, jadi kita harus ngecek ke situ. Terus untuk yang WIP-nya berarti kita harus mengecek dia
cara proses produksi dari barang tersebut seperti apa. Apakah dia job order costing, apakah dia proses costing gitu kan. Nah, kalau misalnya job order costing berarti harus periksa ke order cost sheet-nya gitu kan. Kalau misalnya proses costing berarti harus periksa gimana perusahaan menentukan presentasi penyelesaiannya, terus nilai WIP-nya gimana. Jadi ini kita accuracy nih. Ini kita untuk mencapai tujuan audit accuracy gitu. Terus barang jadinya itu kita lihat nih udah benar apa belum nih perusahaan, apakah pakai standar cost gitu. Terus kalau misalnya pakai standar cost, variansnya gimana alokasinya, ditetapkannya selisihnya itu ke finish good gitu, atau akan mengurangi nilai persediaan gitu ya. Terus setelah itu kita harus melakukan rekonsiliasi nih. Jika kita harus melakukan rekonsiliasi saldo menurut stok opnam dan saldo per tanggal laporan keuangan jika stok opnam dilakukan beberapa waktu sebelum dan sesudah tanggal posisi keuangan. Jika stok opnam yang dilakukan, ini saya salah lagi. Jadi untuk stok opnam yang dilakukannya itu nggak pas tanggal neraca sebelum atau sesudah itu kan kita kan harus trace backward atau trace forward gitu kan ya. Nah itu harus dilakukan rekonsiliasi gitu. Nah terus selanjutnya prosedur yang selanjutnya adalah periksa cukup tidaknya barang-barang yang bergerak lambat gitu. Nah ya tadi yang saya sebutin kan ada yang kan kalau untuk barang-barang persediaan yang udah out of mode gitu kan ya atau enggak yang udah nggak laku lagi itu kan perusahaan kan harusnya kan menyisihkan ya gitu kan ya ini kira-kira barangnya nih berarti kan karena kita kan pakainya kan NRV jadi dia itu di pasar nilainya udah berapa sih gitu kan ya kalau misalnya memang di pasar dia itu nilainya sudah turun ya harusnya kan perusahaan kan memberikan allowance kan gitu kan ya ada allowance buat si persediaan tersebut gitu bahwa nilainya itu tuh udah turun gitu. Nah kita periksa nih allowance-nya perusahaan itu cukup apa enggak gitu. Jadi misalnya gini untuk barang-barang nih ya yang misalnya 3 bulan gitu kan yang udah nggak laku itu allowance itu 10%. Nah misalnya perusahaan menetapkan seperti itu. Terus misalnya kalau yang udah 12 bulan allowance itu 80%. Nah di situ kita ngecek allowance yang sudah di putuskan oleh perusahaan ini udah benar apa belum gitu. Nah selanjutnya itu adalah periksa periksa kejadian setelah tanggal laporan posisi keuangan. Jadi ditakutkannya adalah gitu kan ya perusahaan membuat penjualan fiktif di laporan keuangan gitu kan. Tapi sebenarnya kalau kita ngecek persediaannya itu persediaannya masih ada gitu. Jadi kita cek nih setelah tanggal neraca perusahaan itu ada penjualan lagi apa enggak gitu. Takutnya tuh ada apa? Ada penjualan yang fiktif gitu. Terus periksa penjualan dan pembelian. Sorry. Itu yang nomor 9 aku cuma periksa penjualan dan pembelian doang. Maksudnya apa ya? Saya bikin itu ya, maaf. Periksa cut off, sorry. Ini ada tambahan cut off. Cut off penjualan dan pembelian gitu. Jadi di sini periksa cut off penjualan pembelian ini kita mau memastikan nih bahwa penjualan dan pembeliannya itu dicatatnya itu adalah pada periode yang benar gitu. Nah, di sini sama kayak yang tadi, dia FOB-nya destination atau shipping point gitu. Jadi ini adalah untuk barang-barang yang misalnya good in transit lah gitu. Terus periksa jawaban konfirmasi bank, perjanjian kredit sama nota rapat. Takutnya ada persediaan yang dijaminkan gitu. Karena kalau misalnya ada persediaan yang dijaminkan atas kredit yang diperoleh perusahaan dari pihak ketiga, maka itu harus diungkapkan di laporan keuangan gitu. Harus di CALK-nya harus ada. Terus periksa apakah ada sales dan purchase commitment per tanggal laporan posisi keuangan gitu kan ya. Nah, kalau misalnya ada purchase sales dan komitmen yang bisa menimbulkan kerugian material bagi perusahaan pada periode berikutnya, maka juga harus dijelaskan di CALK-nya gitu.
Terus misalnya ada barang yang good in transit gitu kan, jadi yang masih dalam perjalanan ke sini gitu kan, atau misalnya masih ada penjualan yang belum sampai ke pembeli gitu kan ya, kita cek gitu, minta rinciannya tuh ada apa aja per barangnya, terus gitu kita periksa perhitungannya gitu kan ya, terus kita periksa juga yang tadi FOB shipping pun atau destinationnya, syarat pengiriman barangnya seperti apa, jadi kita kan harus tahu nih pengakuannya seperti apa gitu kan. Terus apa namanya, bisa juga nih kalau misalnya, oh ya di sini adalah yang kita lihat adalah receiving reportnya ya. Terus yang ke-13 adalah kita melakukan prosedur analitis ya kan, kita lihat gitu kan, apa namanya, ada pergerakan-pergerakan yang signifikan apa enggak. Kalau misalnya ada pergerakan yang signifikan, itu sebabnya apa gitu. Lalu yang terakhir adalah kita bikin kesimpulan gitu kan ya. Di top schedule-nya seperti biasa kita harus membuat kesimpulan bahwa apa namanya, bahwa persediaan ini sudah dicatat dan sudah disajikan secara wajar gitu. Terus yang terakhir adalah kalau misalnya ada adjustment yang kita tambahkan adjustment deh di bawah top schedule-nya gitu. Untuk persediaan lumayan panjang karena persediaan itu adalah salah satu akun yang penting di perusahaan. Untuk materi hari ini cukup untuk yang persediaan. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum.